Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, publik masih melihat figur Jokowi itu menarik untuk diperhatikan dan dilihat terus karena keberpihakannya kepada capres-capres yang muncul itu amat sangat kental dan terbuka untuk dilihat di ruang publik. Nah, tentu saja banyak orang yang mengira-ngira kemana sebenarnya arah dukungan Pak Jokowi ini, gitu. Dengan approval rating yang di atas 75%, banyak publik yang melihat bahwa dukungan Pak Jokowi ini bisa sangat signifikan menentukan kemenangan di Pilpres. Tapi di sisi yang lain juga melihat bahwa dukungan itu tidak terlalu signifikan karena para pemilih itu bebas untuk menentukan pilihannya pada capres yang menurut mereka pantas untuk dipilih. Nah, kalau melihat langkah-langkah Jokowi, memang pasti sebagian besar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi hanya memberi angin endorsement dan dukungan kepada dua capres, ya, yaitu Pak Prabowo dan Mas Ganjar gitu. Sementara terhadap Mas Anies itu nampak Mas Anies itu dikucilkan atau diasingkan lah dalam konteks dukungannya Pak Jokowi. Kenapa seperti itu? Karena publik melihatnya, ya, meskipun ada alasan untuk Pak Jokowi bertemu atau berdampingan atau bersama-sama Mas Ganjar atau Pak Prabowo, karena jabatan mereka yang memang mengharuskan mereka berkomunikasi dan bersama-sama Pak Jokowi dalam satu peristiwa, tetapi pasti Pak Jokowi juga menyadari betul bahwa kebersamaan ia dengan dua capres Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini bermakna lain dalam konteks Pilpres, ya. Bermakna lain itu artinya kebersamaan yang sering itu ditafsirkan sebagai bentuk dukungan dari Pak Jokowi kepada dua figur ini, ya. Dalam beberapa kali kesempatan publik melihat bahwa ketika Pak Jokowi berjalan di pematang sawah bersama Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersamaan, itu artinya bahwa hanya dua figur ini yang ia dukung. Ketika itu ramai memang upaya Pak Jokowi untuk mengawinkan Prabowo dengan Ganjar berpasangan di Pilpres. Tapi seiring dengan waktu sepertinya upaya Pak Jokowi untuk mendamaikan atau memasangkan kedua figur ini sulit sekali, ya, karena ada kendala-kendala secara politik gitu. Ya, Pak Prabowo sekarang itu ya posisinya ia sendiri percaya diri dan kuat dan tidak mungkin dijadikan cawapresnya Ganjar. Sementara Mas Ganjar sendiri kalau mau jadi cawapresnya Pak Prabowo ya juga sulit karena ia datang dari partai pemenang pemilu dan salah satu partai terkuat saat ini itu PDI Perjuangan. Akhirnya endorsement Pak Jokowi hanya mengandung satu tafsir bahwa hanya dua sosok ini yang ia gadang-gadang menjadi capres di kemudian hari. Nah, misalkan kita lihat terhadap Pak Prabowo, ya, dalam satu bulan terakhir aja ya Pak Jokowi itu bertemu berkali-kali tuh dengan Pak Prabowo gitu. Walaupun tema yang dikedepankan itu terkait dengan pertahanan dan keamanan, misalkan bahwa ia hanya membicarakan itu. Terakhir malah di hari Minggu yang lalu, ya kan, tersebar dan media massa sudah memberitakannya bahwa ada pertemuan Pak Jokowi itu tidak hanya bersama Pak Prabowo, tapi juga dengan Erick Thohir.
ya. Mereka bertiga di satu meja makan gitu, dan fotonya itu memang disebarluaskan, mengandung makna bahwa ya ini adalah penjajakan Pak Prabowo dengan Erick Thohir gitu, sebagai wakilnya yang mendapat reaksi keras dan protes, sepertinya dari PKB yang menginginkan Caimin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, jadi gestur Pak Jokowi meskipun temanya adalah industri pertahanan ya yang akan dikuatkan, tetapi ada tafsir yang lain bahwa itu adalah dukungan kepada Pak Prabowo apabila berpasangan dengan Erick Thohir misalkan. Nah, terakhir dengan Pak Ganjar ya Pak Jokowi meninjau pembangunan jalan Solo Purwodadi yang kata Pak Jokowi itu nggak pernah beres dari dia kecil ya kan. Nah, di beberapa kesempatan dalam peristiwa ini nampak sekali keakraban Pak Jokowi dengan Mas Ganjar Pranowo. Bahkan sebelum masuk ke mobil, dengan sengaja Pak Jokowi dan Mas Ganjar berbincang-bincang supaya disaksikan oleh ribuan pasang mata dan insan media gitu, supaya bisa mengamadikan peristiwa itu. Jadi Pak Jokowi itu sudah tahu bahwa setiap langkah ucapan itu akan menarik perhatian dan menjadi sumber berita, sehingga karena ia menyadari maka ia dengan sengaja memberikan momen-momen seperti itu sehingga masyarakat dan media massa itu bisa menafsirkannya dari berbagai segi, terutama dalam konteks Pilpres. Nah, tapi lagi-lagi ketika Pak Jokowi bertemu dengan Surya Paloh, itu juga dianggap bahwa ia mulai membuka komunikasi, ia membuka jalan, ia nampak merestui bahwa Capres Anies itu memang sebuah keniscayaan. Ya meskipun mungkin ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies maju dan mencoba menjegal, tetapi fakta menunjukkan bahwa ia akan lolos dari jepitan-jepitan itu, dan harus diakui bahwa Mas Anies bisa menjadi capres potensial yang tidak hanya masuk di putaran pertama atau putaran kedua, tapi juga bisa memenangkan pertarungan. Nah, pertemuan Bang Surya Paloh dan Pak Jokowi, terlebih Pak Jokowi bertanya kira-kira siapa cawapres Anies. Nah, itu sebenarnya pengakuan bahwa Anies memang sah sebagai capres. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemana ujung akhir sikap Pak Jokowi dalam politik? Kalau Nordiswan Channel meyakini bahwa ketika pendaftaran itu sudah dilakukan dan final ada berapa capres, katakanlah 3 capres yang mendaftar ke KPU bersama pasangan masing-masing, maka sejak itulah Pak Jokowi akan bersikap di tengah, ya. Setidaknya secara terbuka ia akan menjadi negarawan dengan bersikap netral dan berada di tengah ketika KPU memang sudah memutuskan capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Kalaupun ia punya preferensi personal atau sikap-sikap yang nanti diikuti oleh misalkan para pendukungnya selama ini, seperti misalkan Pak Luhut, Pak Bahlil, ya kan, Pak Basuki Hadi Mulyo, terus kemudian Pak Pratikno, ya, atau misalkan Pak Erick Thohir, ya itu nanti akan terlihat dari sikap-sikap mereka kepada kemana mereka akan berlabuh. Rasanya tidak semua akan ngeblok di satu figur, tapi itu akan tersebar. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi melakukan langkah-langkah endorsement terhadap Prabowo dan Ganjar, itu adalah dalam batas-batas yang wajar, termasuk misalkan ia tiba-tiba bertemu dengan Bang Surya Paloh, bahkan bukan tidak mungkin satu saat ia bertemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan, yaitu dalam konteks
ia sebagai kepala negara gitu. Jadi ujungnya ya dia akan kembali ke tengah dan tidak akan mungkin ngeblok secara terbuka lagi bertemu dengan capres-capres ini secara terus-menerus dan terlalu sering gitu. Kalau sekarang ada alasannya karena tugas, ya kan, karena Solo Purwodadi itu di Jawa Tengah, ya ia yang menemani ya Pak Ganjar. Kemudian kalau ia memanggil Pak Prabowo ya dalam konteks Menteri Pertahanan gitu, atau memanggil Erik ya Menteri BUMN, memanggil Sandiaga Uno ya Menteri Pariwisata gitu. Tapi ketika ia sudah melewati jadwal KPU itu, ya. Nah, pada saat KPU menentukan capres dan cawapresnya, maka sejak itulah ia pasti akan menahan diri untuk bertemu dengan semua capres ini, gitu. Jadi sudah resmi itu sikap Pak Jokowi akan kembali ke tengah. Bahwa kemudian ia memberikan perintah-perintah kepada para pendukung setianya untuk berpihak kemana, yaitu sesuatu yang wajar saja. Tapi tidak akan mungkin lagi seterbuka hari ini, kemarin, dan sampai pendaftaran nanti. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Iswan Channel. Terima kasih.